selamat siang. Sekarang saya bersama dengan Bapak Lodewijk Sihite atau biasa dipanggil dengan Bapak Lodi selaku Ketua Nasional Logistik Community atau NLC DKI Jakarta dan Jawa Barat. Betul ya, Pak? Betul, Pak. Baik. Oke. Terima kasih Pak Lodi untuk kesekian kalinya udah bergabung dengan Transgo, Pak. Ya, sama-sama kembali, Pak. Dengan senang hati juga kita diberi kesempatan bergabung dengan Transgo News, Pak Wahid. Baik. Pak, menarik terkait topik yang akan kita ulas, Pak. Tapi sebelum dimulai, mungkin buat audiens yang masih awam soal NLC, Pak, atau mungkin profil dari perusahaan Bapak, bisa jelaskan, Pak, profil dari NLC dan profil dari Gamadi Lintas Utama, Pak. Baik, Pak. Nama saya Lodi Natawi Yoga. Saya Ketua NLC DKI Jabar, Pak. Sekilas saya informasikan profil dari PT Gamadi. PT Gamadi Lintas Utama itu adalah salah satu perusahaan transporter ataupun tracking, yang mana kami memiliki sekitar 15 wingbox, 12 puso, 15 CDD, dan 15 CDE. Semuanya dalam bentuk wingbox. Kami memiliki lebih daripada 50 karyawan, dan kami sudah bergabung dengan NLC DKI kurang lebih daripada 1 tahun, Pak. 2 tahun kami. Ini mau masuk tahun kedua. Saya sedang bergabung dengan NLC karena satu, ya memang banyak sekali hal-hal yang bisa kami gali di sana, dan juga banyak berkenalan dengan pengusaha-pengusaha logistik, khususnya logistik yang dari menengah ke bawah. Kurang lebih begitu, Pak Wahid. Oke, total armada saat ini ada berapa, Pak? Kurang lebih 50, Pak, armada kami, Pak. 50. Ya, dengan dominan mungkin muatan yang atau industri yang dilayani, Pak, dari industri apa saja, Pak, atau muatan apa saja gitu? Biasanya kami memuatin itu, Pak, berbagai macam dan beragam. Salah satunya contohnya adalah FMGC atau fast moving itu custom card, Pak. Ada juga dalam bentuk fashion, ada juga dalam bentuk elektronik. Bermacam-macam, Pak, yang kami angkut. Jadi semuanya bisa kami, cuman kami tidak mengangkut dalam bentuk cold storage itu, Pak. Baik, oke. Pak, kita ketahui kan di beberapa waktu lalu dari perusahaan Bapak, Gamadi Lintas Utama kan mendapat penghargaan nih, Pak, ya, dari salah satu mitra Bapak di marketplace tracking, Pak, ya, sebagai transporter unggulan nih, Pak. Mungkin bisa jelaskan penghargaan apa yang dimaksud, Pak, itu, Pak? Ya, saya sangat senang dengan bergabung dengan Logisly, ya, Pak, ya, salah satu perusahaan tracking online. Kami pada bulan April kemarin diberi penghargaan sebagai tracking unggulan. Maksudnya sebagai tracking unggulan ini adalah bahwa diperlukan beberapa kriteria. Satu, ketepatan waktu dalam unit, maksudnya ketepatan mengambil DO. Sesudah DO kita dapat ketepatan pengiriman unit ke tempat muat, dan juga dengan ketepatan muatnya dan pengiriman ke tempat bongkar, dan juga ketepatan daripada keselamatan barang. Tentu yang diangkut itu kan tidak hanya melulu mengangkut, tapi secara keseluruhan apakah barang itu aman dan diutamakan dengan keselamatannya, begitu, Pak. Dari beberapa transporter itu sebenarnya ada beberapa yang termasuk, dan salah satu termasuk unggulannya adalah Gamadi Lintas Utama. Kurang lebih. Jadi sebenarnya untuk menjadi transporter unggulan ini diperlukan kriteria-kriteria daripada perusahaan itu, termasuk dengan surat-suratnya, apakah STNK-nya hidup, apakah kirnya berlaku, apakah supirnya itu sopan, dan juga mempunyai tim. Misalkan contohnya kalau mobilnya wingbox, tentu SIM-nya kan tidak mungkin Apolos, ya, Pak, ya. Pasti ada B2 umum, begitu loh. Dan juga supirnya itu bagaimana caranya, apakah dia, banyak kan sekarang ini kalau kita lihat di lalu lintas itu kendaraan-kendaraan terbalik, segala macam.
Nah, dari segi itu juga dilihat daripada bukan hanya unggul dalam kecepatan waktu, tapi secara keseluruhan dilihat keunggulan dalam waktunya. Kurang lebih begitu Pak Wahid. Baik. Ini tentu bukan menjadi tracking online pertama, Pak. Mungkin bisa ceritakan dari Pak Lodi. Awal mula dari perusahaan Bapak tertarik untuk menjadi mitra dari tracking online, Pak. Dan apa pertimbangannya gitu, Pak? Ya, baik Pak. Sebenarnya Gamadi kami tidak 100% untuk melayani tracking online. Ada juga kami melayani yang manual Pak, yang konvensional. Seperti Daya Adi Cipta Motora kami layani juga dan berbagai lainnya. Kenapa kami masuk tracking online sebenarnya adalah ini berawal dari COVID Pak. Okay. Yang mana sama sekali pada waktu COVID itu kan hampir seluruhnya vakum ya Pak ya. Kita kan tidak boleh keluar. Maka pada saat ini mungkin ada beberapa ide daripada tracking online. Kami diperkenalkan ini. Itu salah satu idenya. Makanya kami tertarik masuk tracking online karena pada saat itu pergerakannya kan tracking itu kan lumpuh ya Pak Wahid ya, sama sekali tidak berjalannya, kita kan nggak bisa keluar. Nah dengan adanya media teknologi makanya dalam tracking ini juga sebenarnya kita harus mengikuti perkembangan teknologi ya Pak ya, gitu ya. Maka lama kelamaan ya enak juga masuk tracking online. Contohnya kalau di Logisly Pak ya. Kenapa saya salah satunya yang saya ikuti tracking online adalah Logisly. Di Logisly itu sampai sekarang saya kenapa bisa bertahan? Karena salah satunya adalah DO-nya itu terukur Pak. Terukur DO-nya dan juga yang paling utama itu kan terukur pembayarannya. Kenapa saya katakan terukur pembayarannya? Seperti yang saya katakan tadi, untuk menjadi transporter unggulan diperlukan kriteria beberapa seperti yang saya sebutkan. Nah, dalam kriteria ini kalau itu bisa kita penuhi, maka kadang-kadang dalam tracking online itu bisa kita dibayar pembayaran 1-2 hari. Sementara kan yang dalam normalnya itu kan pembayaran term of payment-nya itu kan bisa 30 hari, bahkan ada 60 hari, bahkan ada 90 hari Pak. Tapi dalam tracking online ini kita bisa memilih, misalkan kira-kira berapa lama lagi sih saya dibayar, kenapa sih saya tidak dibayar, seperti itu. Misalkan sudah 20 hari kok pembayaran saya belum ada progres. Oh, berarti ada barangnya itu ada yang rusak. Maka sedang dalam dalam proses dengan potensi klaim. Seperti itu, Pak. Gitu. Itu makanya tapi saya tidak 100% bergabung dengan tracking online, Pak. Konvensional juga saya ikutin juga begitu, Pak. Karena memang sebelum Covid kan saya juga sudah mulai dengan beberapa customer lainnya. Kurang lebih begitu, Pak Wahid. Iya, selain Logisly Pak, bergabung dengan tracking online lain kah? Iya, ada beberapa tracking online memang yang saya ikutin Pak. Tapi yang paling untuk saat ini mungkin, tapi tidak perlu saya sebutkan Pak ya. Tapi kalau yang sampai saat ini yang komit, yang mungkin komit pembayarannya, komit DO-nya, dan ramah itunya apa ya Pak ya? Ramah sistemnya Pak. Kan kadang-kadang ada juga sistem daripada tracking online ini ribet begitu Pak, sulit kita kan gitu ya. Kita sudah sulit mengantarkan barangnya pada malam hari, mungkin muatnya sampai kita kirim muat unitnya pagi, baru dimuat lagi pagi besoknya kan. Kalau dalam pengajuan invoice-nya ribet lagi begitu kan, pusing juga kita Pak. Tapi di Logisly saya temukan ramah sistem itu dan sangat mudah dan terukur. Itu makanya saya pilih Logisly saat ini tanpa mengurangi tracking online lainnya ya Pak ya, gitu Pak. Oke. Total berapa Pak sempat dari perusahaan Bapak menggunakan tracking online termasuk di Logisly Pak? Untuk ada sebenarnya 5 Pak, 5. Tapi mohon maaf Pak, mungkin tidak perlu saya sebutkan yang lainnya ya Pak ya, tapi yang rutin hampir tiap hari ya Logisly begitu Pak. Itu. Baik, oke. Tadi disampaikan juga Pak Lodi bahwasanya untuk konvensional kan masih jalan Pak. Proporsi Pak untuk muatan antara konvensional dengan tracking online lebih banyak mana dan berapa Pak persennya? Jadi begini Pak Wahid, saya masih percaya dengan pepatah Cina Pak. Jangan jangan menyimpan telur dalam satu keranjang.
Kalau nanti Oke. jatuh, makan pecah. Maka saya bagi 50-50, Pak. 50% untuk yang konvensional dan 50% untuk yang tracking online. Walaupun sebenarnya, jujur kami katakan pada saat ini, kewalahan juga kita untuk menghadapi tracking online saking dahsyatnya gempuran-gempuran itu begitu, Pak. Hmm, oke. Ya justru permintaan itu sebenarnya lebih banyak dari tracking online gitu ya maksudnya, Pak? Iya, lebih banyak sebenarnya tracking online karena saya lihat mungkin akhir-akhir ini ya banyak pabrik-pabrik mungkin lebih percaya ke tracking online karena memang tracking online ini kan dia bebas memilih transporter yang baik begitu Ya. ya Pak ya. Jadi dalam transporter online ini kan akan teruji karena kita kan gini loh Pak, dalam dalam bidding tracking online kan jelas, oke kita bidding ini hari ini, mungkin nanti baru DO-nya itu akan kita pick up 2-3 jam kemudian gitu kan. Kadang besok, tapi banyak kan 2-3 jam kemudian. Artinya di sini diuji bahwa apakah transporter itu memiliki unitnya atau dia mungkin cari di pinggir jalan begitu kan ya. Jadi dalam hal ini memang betul-betul teruji kalau memang tidak mempunyai kemampuan dalam hal tracking, transporter, memang agak sulit juga mengikuti tracking online karena tekanan-tekanan dari tracking online ini kan mereka itu ya 1 kali 24 jam, kurang lebih begitu Pak Wahid. Oke, baik. Umumnya kalau dari tracking online itu jenis muatan yang paling banyak didapat apa, Pak? Apakah juga FMCG, Pak? Iya, pada umumnya 75% kami support itu adalah FMCG Pak itu yang paling banyak kami support Pak. Baik, oke. Kalau dari sisi tarif, Pak, apakah ada perbedaan dengan konvensional, Pak, atau mungkin berbeda gitu? Ah, hampir sama sih Pak, kan sekarang kan mungkin dengan kecanggihan teknologi ya, orang sudah bisa memilih ya Pak, nggak boleh lagi sembunyi-sembunyi ya. Hanya beda harga mungkin 2.500 atau 2.000, mereka akan pilih yang lain Pak, kan begitu. Jadi pada saat sekarang ini, saya kira sih harga itu sudah agak sulit disembunyikan Pak gitu ya. Ya siapa yang bagus harganya itu akan direbut begitu. Artinya lebih kompetitif di tracking online atau sebaliknya, Pak? Enggak juga Pak, 50-50 sebenarnya Pak, 50-50. Tapi cuman dalam tracking online ini Pak, biasanya seperti Logisly itu pembayaran sangat terukur Pak. Maksudnya seperti yang saya katakan tadi. Kalau dalam hal konvensional kan, saya kirim misalkan invoice-nya, kan saya tunggu dulu beberapa hari. Apakah Ya. kurirnya sudah kirim belum? Terus kedua, apakah dokumennya sudah diterima bagian keuangannya belum? Ataupun security-nya, apakah udah dicek belum? Jadi agak sulit saya memonitoringnya ya Pak ya. Jadi saya hanya bergantung kalau sudah 30 hari dari saya kirim invoice, mungkin saya nanti sudah bisa membayar mencari atau menanyakan metode pembayarannya kapan dilakukan. Tapi kan kalau dalam hal traktir online kan karena memang berdasarkan web basis bisa saya lihat Pak. Misalkan oh invoice yang ini misalkan ya Pak ya, kenapa belum dibayar? Pasti ada di sana catatannya. Oh dokumennya belum beres ataupun TKBM-nya terlalu banyak, bla 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 bla. Jadi pada saat itu juga dapat kita investigasi. Itu salah satu keunggulannya Pak Wahid. Oke, jadi secara monitoring pekerjaan lebih gampang dimonitor gitu Pak, kalau tracking online Pak, karena menggunakan teknologi berarti Iya. gitu Pak. Tapi Pak tidak semua tracking online bisa saya monitoring sistemnya. Ada beberapa tidak bisa saya monitoring Pak. Jadi yang saya bicarakan di sini adalah Logisly ini bisa saya monitoring dia punya pembayaran ataupun DO-nya gitu loh Pak. Misalkan begini, saya bukan memuji Logisly, tapi Logisly bagi saya kan karena saya sudah hampir 2 tahun, makanya saya katakan tadi sistemnya itu ramah. Makanya saya bilang kepada teman-teman yang tracking online, udahlah, jangan buat sistem canggih-canggih, kita pusing apa mengerjakannya. Itu barang sudah setengah modal kita mengirimkannya dari tempat muat ke tempat bongkar. Kamu buat lagi sistemnya nyelimet begitu kan tambah-tambah pusing kan gitu ya, kan gitu. Nah, dari Logisly ini sistem itu sangat ramah begitu loh Pak, gitu. Oke, baik.
Dan keunggulan utama juga dari tempo pembayaran lebih cepat Pak ya daripada konvensional Pak ya. Iya, biasanya bisa 2 hari kan gitu Pak. Atau bahkan ada mungkin seperti ini mereka menawarkan produk juga. Misalkan begini, bagaimana setelah kami terima sesudah lengkap dokumennya, kan kita kan kalau upload dokumen kan berdasarkan sistem ya Pak ya. Tidak perlu kita antar-antar begitu. Tidak perlu kita buat invoice. Faktur pajak juga karena udah pakai barcode ya Pak ya, kita create langsung kita kirim online kan gitu. Jadi langsung cepat sekali apanya ukurannya. Makanya saya katakan tadi sangat terukur dalam hal ini gitu Pak. Oke. Baik. Di luar logistik Pak, mungkin pengalaman menggunakan tracking online lain tentu kan ada beberapa case juga sempat juga bermasalah dari si payment gitu Pak. Apa juga pernah mengalami Pak? Iya Pak. Tapi saya tidak perlu menyebutkan nama Pak ya, tidak kurang etis ya Pak ya. Kami memang dalam tracking online ini kita juga Pak harus hati-hati. Contohnya begini Pak ya, kalau dalam konvensional, kalau misalkan kita antar barang dan terjadi rusak ataupun kurang, pada saat itu juga kita langsung diinvestigasi pemilik barang Pak, langsung kita clearkan. Dan klaimnya kan ada loh ini, kan gitu kan. Tapi kan dalam tracking online kan semuanya online. Misalkan kita sudah delivered itu barang ke tempat pengiriman barang, pas dicek di sana kan gitu ya, kurang barangnya atau apa segala macam. Sebenarnya dalam kekurangan barang ini kan ada beberapa orang di sini yang mengakibatkan. Contohnya petugas gudang tempat muat, dan juga keraninya, dan juga TKBM-nya. Tapi terkadang kan supir itu kan Pak, mungkin karena kerja keras kan gitu ya Pak, dia tidak aware dengan mengecek kekurangan itu. Sampailah di tempat bongkar, itu kan langsung ditulis di POD-nya ada kekurangan, langsung buat berita acara. Berita acara ini dan segala macam kan langsung kita upload di sistem Pak, kan gini-gini ya Pak ya. Nah ini kadang-kadang kendalanya ya lama di dalam prosesnya Pak gitu. Makanya kita berusaha semaksimal mungkin kita edukasi supir itu, driver itu untuk memonitoring dalam proses muat dan juga dalam proses bongkar. Karena kadang-kadang kan anak-anak TKBM ini kan suka nakal juga ya Pak ya. Ya mungkin barang yang apa, bisa bayangkan begini Pak Wahid. Mungkin berlaku juga dalam hal konvensional dan juga tracking online. Lah kalau sampai wingbox itu kan berapa ribu, itu kan 20 ton dia punya tonasenya. Berarti kalau karton kan bisa sampai 1.000 karton. Bagi seorang supir mengamati itu kan sangat sulit juga ya Pak ya, kan gitu ya. Nah, dalam hal-hal seperti ini kadang-kadang memperlambat pembayaran Pak. Nah, dalam hal konvensional bisa pada hari itu juga ini langsung diinvestigasi. Tapi dalam hal dalam hal tracking online sekarang memakan waktu sampai 1 bulan bisa 2 bulan ini Pak gitu. Tapi keunggulannya adalah dalam tracking online bisa kita monitoring terus, tidak dijawab kita kirim lagi, tergantung bagaimana kekuatan kita ataupun kekuatan karyawan ataupun stafnya itu untuk mengirimkan merimain terus supaya itu segera diproses di asuransi. Kurang lebih seperti itu Pak Wahid. Oke. Di luar pengalaman tadi Pak, apakah dari Pak Lodi juga ada pengalaman mungkin sampai gagal bayar gitu Pak, dari tracking online-nya nggak bayar gitu? Iya Pak, pernah 2 tahun yang lalu kami itu mengalami dan jumlahnya sangat besar sekali Pak. Jadi maaf Pak, saya tidak kurang etis ya Pak ya kalau saya sebutkan ya. Pernah kami tidak gagal bayar sih sebenarnya, tapi bisa bayangkan kalau sampai 500 juta tagihan, dicicil 5-6 juta sebulan, itu sama aja dengan bohong ya Pak ya, kan gitu kan. Cuman daripada tidak dibayar, ya kita terima aja Pak, begitu. Nah, berdasarkan pengalaman pahit tersebut, ya kita sekarang ini jadi hati-hati begitu. Artinya, kalau mengatasinya, kalau sudah segini pembayaran outstandingnya, ya kita agak sedikit hati-hati juga mengirimkan mobil Pak, dan kita remind ini sudah overdue loh gitu. Tapi mudah-mudahan ke depannya Pak jangan terjadi ya Pak ya. Menurut saya sih resiko tidak hanya di tracking online, mungkin di konvensional juga dalam hal payment pasti ada begitu Pak. Baik. Dan apalagi beberapa tahun terakhir itu kan banyak juga tracking online yang mulai berguguran gitu ya Pak. Dan apa yang mendasari dari Pak Lodi tetap bisa bertahan mungkin dengan tracking online apa Pak? Iya Pak, sebenarnya
sebenarnya begini Pak, seperti yang saya katakan itu, dalam tracking online ini kami selalu berkomunikasi. Misalkan begini Pak, maaf ya Pak, saya bukannya memuja-muja Logisly ya Pak ya. Logisly ini selalu, ini kan bukan yang pertama kami mendapatkan award ya Pak. Beberapa tahun lalu juga kami mendapatkan award sebagai transporter pengembalian POD terbaik, begitu loh Pak, kan gitu kan. Dan biasanya Logisly ini selalu mengundang kami gitu loh. Ini loh program kami kan gitu loh. Ini loh isinya jelas dia punya visi dan misinya gitu kan. Jadi biasanya kami dalam 3 bulan itu diundang Pak, dan kalau nggak diundang dikunjungin gitu. Nah ini salah satu pegangan kita kan, berarti artinya apa? Dia terus berinovasi, dan masukan-masukan yang kami berikan itu, misalkan begini. Ada perusahaan yang memang kadang-kadang supir itu tidak bisa mengecek, melihat dalam proses muat, kan gitu ya. Tapi begitu ada klaim, langsung kita diklaim, dan barang tidak boleh dikembalikan, kan gitu Pak ya. Nah, kita langsung kasih tahu mereka, jangan ambil produk yang ini, gudang yang ini, karena risiko klaimnya tinggi sekali, kan gitulah. Otomatis kalau risiko klaimnya tinggi, dia juga tidak dibayar, kami juga tidak dibayar. Jadi kami itu rutin berkomunikasi, berbicara, ataupun apa ya, meminimasi risiko Pak, kurang lebih seperti itu gitu. Oke, baik, kuncinya di komunikasi ya Pak? Iya, meminimasi risiko lah, kan gitu ya Pak ya, gitu. Oke, di luar Logisly yang mungkin bisa eksis sampai hari ini Pak, tentunya ada beberapa yang banyak tracking online yang sudah berguguran gitu Pak. Kalau di mata Pak Lodi, apa yang membuat mereka tidak mampu bertahan Pak? Ya mungkin Pak tidak bertahan juga, mungkin kepercayaan daripada market kepada mereka kurang ya Pak ya, mungkin begitu ya. Karena kalau kita tahu sendiri kan, dalam tracking online kan membutuhkan modal dan kerjasama yang sangat kuat ya Pak ya. Mungkin jarang kan pabrik membayar itu 1 hari 2 hari kan Pak ya. Biasanya kalau dari tangan pertama itu ya bisa paling cepat 30 hari kan gitu ya. Nah dalam hal ini yang sekarang ini kalau saya lihat sih mereka kerjasamanya sangat kuat, inovasinya bagus, dan juga link mereka sangat tinggi ataupun networknya Pak gitu. Mungkin seperti Logisly ini kan networknya tinggi Pak gitu. Karena sudah masuk tahun ketiga, mereka masih tetap survive kan gitu ya Pak ya. Dan mereka sekarang ini saya lihat tidak lagi jor-joran dalam hal memberikan DO, tapi mereka sekarang ini sudah mulai hati-hati memilih transporter Pak kayak gitu. Ini transporter yang perlu di-maintenance. Nah ini transporter mungkin agak sedikit ada nakal sudah. Jadi kalau kita lihat sekarang ini Logisly itu kan tidak jor-joran lagi memberikan DO, tapi mereka sekarang ini memaintain transporter yang memang ya qualified, begitu Pak Wahid. Baik, oke. Beralih di luar gama di lintas utama Pak, kan kita ketahui Pak Lodi kan juga aktif di NLC Pak. Dan beberapa waktu lalu kan dari NLC kan juga melakukan MOU Pak dengan salah satu marketplace ya, atau tracking online lah ya Pak ya. Itu visinya apa Pak? Dari NLC juga untuk bekerja sama Pak untuk dengan tracking online. Iya, jadi sebenarnya visi dan misinya itu adalah kami tahu sendiri Pak, kan di NLC ini kan bermacam-macam kami kan company perorangan dari menengah ke bawah ya, bukan menengah ke atas. Kalau menengah ke atas itu kan seperti TKJNE, Si Cepat dan lain-lainnya. Nah, di sini sebenarnya kami itu harus saling bersinergi kan gitu ya. Jadi makanya sekjen kami dan juga ketua kami itu mengadakan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain, dengan perusahaan-perusahaan lain lah, dan juga mendekati pemerintah sebagai pembuat regulasi ya, bagaimana jangan nanti regulasi-regulasi yang dikeluarkan itu tidak memberatkan para kami yang pengusaha-pengusaha kecil ini gitu Pak. Tapi sebelum masuk ke sana kan kami sekarang ini juga kan di dalam anggota ini di sini juga kan bermacam-macam. Jadi tentu ada yang baik, ada yang nakal ya Pak ya. Nah diperlukan mungkin saat ini kami verifikasi
Jadi sebelum dikasihkan order itu ya, karena kita berpikir harus ada rate yang bagus ya, ada top, ada bottomnya. Misalkan kalau ke Surabaya berapa topnya, balikannya dari Surabaya ke sini berapa bottomnya. Jadi tidak merusak harga. Ini yang sekarang yang dikerjakan oleh NLC, pengurus NLC, Pak. Namun sebelum masuk ke tahap itu perlu verifikasi. Maksudnya jangan nanti, kan banyak juga Pak sekarang, maaf kata ya, kita sering ditelepon penipu-penipu itu loh Pak, segala macam ya. Untuk menghindari ini perlu verifikasi anggota-anggota, karena anggota daripada NLC DKI Jabar ini kan hampir ribuan Pak, kan gitu, 500 lebih. Tentu kan dari bermacam-macam. Kita kan tidak cukup info hanya melalui telepon Pak, di grup. Kita juga perlu melihat apakah izin domisilinya ada, adakah kantornya, adakah karyawannya, adakah badan hukumnya. Ini kan perlu juga kita verifikasi Pak kali ini. Nah, untuk sekian banyak ini kan memerlukan waktu. Mungkin ada sebagian besar kita visit langsung ke lapangan. Tapi ada sebagian kecil juga kita mungkin cukup dengan telepon ya, hanya video call. Oh, sudah benar. Nah, ini sekarang ini kita masih dalam on proses. Kurang lebih seperti itu Pak Wahid. Oke. Baik, baik. Dan juga dari pihak NLC kan juga dari setahun lalu ya Pak, yang saya tahu itu kan juga sedang mengembangkan marketplace secara mandiri Pak. Itu sejauh mana Pak progresnya? Ya, sekarang ini Pak kita sedang ini Pak, verifikasi dulu Pak. Kalau diharapkan sih dalam bulan paling lambat bulan 6 ini verifikasi sudah oke semuanya. Artinya bahwa nanti jika dilemparkan DO ini kepada anggota semuanya, karena nanti kan berdasarkan sistem online juga kan gitu ya, tracking online ya, tidak ada masalah Pak kan gitu. Nah, orang-orang nanti yang diberikan DO ini adalah betul-betul orang-orang yang memang yang bisa dipercaya kan gitu ya, karena kepercayaan itu kan sangat mahal ya. Sekali nanti kita kecewakan pabrik itu, barangnya tidak nyampe, itu kan merusak nama NLC. Nah, sekarang ini masih dalam proses verifikasi Pak Wahid. Mudah-mudahan dalam bulan 6 udah beres semua. Baik. Artinya itu hanya untuk berlaku untuk member ya Pak? Di luar itu tidak, ya? Iya, betul Pak. Itu hanya untuk member Pak. Kita tidak melayani orang lain Pak. Jadi siapa yang masuk member itu, betul-betul itulah yang mendapatkan DO nantinya. Oke. Berarti di luar yang ingin memang join juga harus jadi member Pak ya gitu ya? Iya Pak, yang ingin join harus member. Kurang lebih seperti itu Pak Wahid. Oke. Target di bulan Juni akan launching atau gimana maksudnya Pak? Mudah-mudahan Pak, bulan Juli lah kita. Karena kita rencana ini kan bulan 6 kita mau ini dulu, rapat dulu seluruh anggota NLC yang ada di Indonesia Pak, untuk memberitakan hal ini. Sebenarnya sudah beberapa sekjen dan ketua kami sudah mendekati pemerintah juga, Menteri Perhubungan dan juga lainnya semua kan gitu ya. Tapi ya itu masalah verifikasi ini belum clear Pak. Karena di samping itu juga kan banyak juga karyawan ya itu gitu Pak ya gitu. Oke. Soal mekanisme tarifnya seperti apa Pak nanti atau bebas Pak? Nggak Pak, tarif itu sudah ada di sistem kita seperti yang saya katakan tadi. Makanya dalam anggota NLC ini harus betul-betul komit Pak. Jangan sampai orang di sini merusak harga. Kan banyak orang merusak harga Pak ya. Contohnya dari Surabaya ke sini, masa ada orang mau 2,5 juta wingbox, kan nggak logis ya Pak ya. Nggak masuk di akal lah. Jadi kami itu dari pihak NLC sudah membuat tarif tentu di sistem ya Pak ya. Top dan bottom Pak. Jadi sudah ada harga maksimal ke Surabaya segini, misalkan 8 juta. Harga minimum dari Surabaya ke Jakarta, misalkan 5 juta atau 4 juta gitu Pak. Sudah ada kesepakatan. Di bawah itu kalau ada yang merusak, kita nanti akan kasih penalti Pak. Supaya harga ini tidak memukul yang lain. Karena contohnya mungkin kalau perusahaan-perusahaan besar nggak apa-apalah, hanya menutup solar. Tapi kan rekan-rekan yang perusahaan kecil yang notabene terusnya hanya 2 dan 2 ini juga dicicil begitu kan, itu kan menyuruh dia untuk apa ya Pak, untuk mati ya gitu ya.
nggak bisa bergerak ya. Nah ini sekarang yang sedang kita benahi Pak, bagaimana caranya. Angkanya sih sudah ditemukan Pak. Mudah-mudahan dalam hal verifikasi segera, maka kita akan launching. Oke. Sudah ada batas tarif bawahnya gitu ya Pak? Sudah ada Pak tarif bawah dan atas. Tapi mohon maaf belum kita bisa publish. Dan ini tidak akan kita publish. Dan hanya kita publish nanti sesama anggota aja Pak, begitu. Baik, oke, baik. Oke, terakhir Pak Lodi, harapan dari Pak Lodi sebagai Ketua NLC sekaligus dari Direktur dari Gamadi Lintas Utama apa Pak terkait dengan tracking online Pak untuk ekosistem dari transporter di Indonesia Pak? Ya, teman-teman NLC dan juga para transporter semuanya, mari kita sama-sama bersinergi, bekerja keras, dan dituntun di sini adalah kejujuran kan gitu ya, dan trust. Karena sekali trust, untuk membuat trust itu sangat sulit ya. Sekali trust ini kita buat salah, maka para customer tidak akan percaya ke kita. Percayalah, rezeki tidak akan kemana-mana. Masuklah ke grup NLC supaya kita sama-sama memperbaiki harga dan juga untuk saling mendapatkan keuntungan. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih Pak Wahid. Saya sudah diberikan kesempatan untuk bergabung pada siang hari ini. Oke, mungkin closing statement paling terakhir Pak, yang perlu disampaikan untuk transporter yang belum bergabung dengan tracking online Pak, apa yang perlu dipikirkan dan apa yang perlu dihindari Pak agar tidak mendapatkan kerugian ketika bergabung di tracking online Pak? Teman-teman transporter, bergabunglah ke NLC supaya NLC bisa memayungi bila mana hal-hal yang tidak dapat kita atasi. Misalkan, kan banyak juga sekarang ini kan ada banyak DO, tapi kita nggak tahu di mana pemilik DO ini. Dan harganya mungkin bisa dipermainkan. Tapi kalau kita bergabung dengan NLC yang memayungi kita, maka harga itu nanti bisa diperbaikilah kan gitu. Dan kiranya jika ada hal-hal di luar kemampuan kita ataupun mungkin di dalam perjalanan ada hal-hal yang bisa dibantu dengan adanya LC di seluruh Indonesia, kita kontak ada di Semarang perwakilan, ada di Jogja, ada di Sumatera, ada di Banten, bisa saling berkolaborasi sehingga hal-hal yang tidak diinginkan bisa teratasi. Kurang lebih seperti itu karena di dalam LC semuanya terdapat bermacam-macam, ada freight forwarder, ada transporter, ada warehousing. Jadi palu gada, apa lo minta, aku ada. Tidak ada ruginya masuk NLC, teman-teman. Mari segera bergabung. Nanti kalau ada hal-hal, bagaimana caranya masuk NLC, segera nanti akan saya kirimkan formulir registrasinya melalui online. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih Pak Wahid. Baik, oke. Baik, terima kasih untuk waktunya Pak Lodi. Sukses untuk NLC dan Gamadi Lintas Utama Pak. Sama-sama Pak. Terima kasih juga. Wassalamualaikum Pak Wahid. Ya. Waalaikumsalam Pak. Selamat siang Pak. Sehat selalu Pak. Amin Pak. Amin.